Mari pagi hari ini kita sama-sama akan buka dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Injil Matius 1 ayat yang ke-23 dimohon kesediaannya Ibu Nani Suparno untuk membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. Matius 1 ayat yang ke-23. Ya, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini harus kita pahami bahwa di dalam setiap langkah kita, dalam segala keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Allah selalu ada dan ada untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, kapan kita akan menerima daripada Immanuel itu terjadi dalam hidup ini? Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23, tolong Bu Nani untuk dibacakan. 1 Korintus 7 ayat 23. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu Immanuel terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di sana dikatakan dalam tiang awan, dalam tiang api Allah hadir, dan tiang awan, tiang api selalu di depan, menjadi kompas, menjadi petunjuk arah jalan mana yang harus mereka tempuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai Allah yang menyertai daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, penyertaan Allah tidak pernah lewat, penyertaan Allah tidak pernah dalam hati tidak ada. Tiang awan dan tiang api itu selalu muncul, selalu ada bersamaan dengan bergantinya pagi, bergantinya siang, bergantinya malam. Tiang awan, tiang api itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Selepas mata memandang, bangsa Israel akan melihat tiang awan yang besar, melihat tiang api yang besar, di mana Allah ada di sana sebagai untuk menyertai di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, penyertaan tiang awan dan tiang api itu tidak ada dalam hidup mereka. Tiang awan dan tiang api itu ada setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tiang awan dan tiang api itu tidak hanya tinggal diam, tetapi tiang awan dan tiang api itu selalu menyertai, selalu menjadi penolong di dalam kehidupan perjalanan daripada bangsa Israel. Ulang kali ketika bangsa Israel menghadapi masalah laut terbelah dan dikejar oleh orang Mesir, Allah menyatakan pertolongannya. Ketika mereka tidak ada makanan, Allah menyatakan berkat-Nya. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, karena yang ada hanyalah air yang pahit, Allah menolongnya. Ketika mereka hanya mendapatkan batu yang keras, yang tandus, Allah menolongnya, batu itu mengeluarkan air. Tetapi kembali yang menjadi permasalahan adalah hatinya bangsa Israel itu masih belum dibebaskan. Hatinya masih menjadi budaknya orang Mesir. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena selama di dalam kehidupan kekristenan kita, hati kita itu belum dibebaskan, hati kita belum dimerdekakan, hati kita masih terpaut dengan kehidupan yang lama, maka tiang awan dan tiang api itu tidak ada gunanya. Immanuel itu tidak ada gunanya. Immanuel menyatakan kuasa, Immanuel menyatakan pertolongan ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang
sadari dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita masih ingat dalam satu tayangan pertandingan tinju ulang antara Mike Tyson dan Holyfield. Sekarang Mike Tyson kondisinya beda sekali, dia umurnya sekitar 54 kalau tidak salah. Sekarang sudah opa-opa, jadi sudah nggak seperti garang seperti dulu lagi. Tetapi kita ingat ketika waktu itu Holyfield mengenakan jaket ya, sebelum bertanding dia, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika di dalam kehidupan daripada orang percaya memiliki iman dan memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, perhatikan dengan baik-baik, memiliki iman dan hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupannya, maka segala perkara dapat kita hadapi. Tuhan tidak melepaskan laut Teberau, tetap untuk bangsa Israel tidak lewat di sana. Tuhan izinkan laut Teberau ada di hadapan bangsa Israel. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan berjalan di tengah-tengah laut Teberau. Masalah persoalan tidak disingkirkan dari kita, ya. Tetapi Tuhan menyertai, memberi kekuatan, menolong kita melewati permasalahan, melewati persoalan itu untuk kita bisa keluar dari pemenang. Ini harus kita paham, ya, bahwa ketika menjadi orang percaya, masalah dan persoalan itu bukan tidak ada, tetap ada. Selama manusia hidup, persoalan permasalahan itu tetap ada. Tetapi ketika kita punya iman, hidup yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin, menolong, memberi kekuatan kita berjalan melewati masalah dan persoalan. Ya, bagi orang percaya ketika ada masalah, persoalan, sakit, penyakit dalam hidup ini, dia selalu mempunyai keyakinan bersama dengan Yesus, aku akan lakukan perkara besar. Bersama dengan Yesus aku bisa. Kita mau melihat pengalaman dari Daud ketika menghadapi Goliat. Goliat yang besar di hadapan Saul itu masalah yang luar biasa, masalah yang tidak bisa diselesaikan, persoalan yang mustahil untuk bisa dilewati. Bagi tentara Israel yang untuk berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin, ya, mungkin jumlahnya waktu itu ribuan. Kita bisa bayangin orang ribuan melihat Goliat yang satu gentar. Ya, mengapa? Mereka beda dengan Daud. Ketika Daud melihat Goliat, Daud melihatnya membawa menghadapi Goliat dengan tongkat. Dengan arti kata lain, Daud itu menyepelekan Goliat. Daud itu nggak poseng sama Goliat. Ya, menghadapi Goliat senjatanya parang, senjatanya tembok, tamengnya besi tombak, tamengnya besi, pakai baju sirah, dihadapi dengan tongkat. Tapi kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan daripada Daud, dalam hatinya Daud mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, iman yang lebih besar dari Goliat, iman yang lebih besar dari persoalan-permasalahan yang ada. Nah, itu yang ditampilkan oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Dengan nama Tuhan Allahku, aku akan mengalahkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Masalah tidak boleh mengintimidasi dalam kehidupan orang Kristen. Persoalan tidak boleh mengintimidasi dalam kehidupan kita orang percaya. Karena kuasa Yesus itu lebih besar daripada semua. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, adakah iman di dalam kehidupan kita? Adakah kepercayaan yang sungguh dalam kehidupan kita? Adakah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika saudara sudah mempunyai, sudah didapati oleh Tuhan hidup yang berkenan, sudah mempunyai iman yang besar, wow. Ya, katanya sih sekarang COVID-19 yang tipe yang baru katanya lebih hebat, ya, lebih canggih, penyebarannya begitu cepat, ya.
Bisa-bisa kita tidak mau keluar rumah, ya, di kamar terus dikunci, ngapain? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini waktunya. Waktunya kita tunjukkan kepada dunia, saatnya kita buktikan kepada dunia bahwa kita punya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita lebih dari semuanya. Takut, khawatir, itu pekerjaan iblis. Takut, khawatir, cemas, itu pekerjaan iblis yang berusaha dengan ketakutan, dengan orang ketika takut, ketika dia cemas, pada saat itu dia kehilangan iman. Pada saat itu dia bilang keyakinan, dia bisa berdalih ABCDEFG. Tapi ketika kecemasan itu ada, ketika ketakutan ada, ketika kekhawatiran itu ada, saudara sudah masuk di dalam perangkapnya iblis. Ya, tapi ketika kita punya iman, kita hidup di dalam perkenanan yang daripada Tuhan, apa yang harus kita takuti? Tidak ada. Ya, karena kita tahu ketika berjalan dengan Yesus kita mampu melewati. Saudara, COVID-19 yang sekarang sedang melanda, yang memporak-porandakan ekonomi dunia, menjadikan kesempatan kepada kita. Teruslah beriman, usaha hidup berkenan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Tuhan sanggup mengangkat di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi. Walau 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, 100.000 di depan, 1 juta di belakang, nggak takut. Kita akan terus berjalan. Ya, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, nyata kuasanya memberkati kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.